Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, cerah-cerah sekali ya pada pagi hari ini. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, Ketua kelas. sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Indah, Bu. Indah, kenapa? Tidak tahu, Bu. Tidak mengirimkan surat, Bu. Baiklah. Hanya Indah saja ya yang hari ini yang tidak hadir. Iya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Kembali kepada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas materi. Siapakah yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Naim Ro'atun. Baik, Bu. Minggu kemarin kita itu membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara, Bu. Benar sekali, Naim Ro'atun. Dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pembagian kekuasaan dan kedudukan serta fungsi kementerian yang diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi pada pagi hari ini mampu untuk menganalisis sistem pembagian kekuasaan di Indonesia serta mampu mengidentifikasi kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Ibu Indah Oktariani. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurilia. Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, tadi mengenai indikator, tujuan, dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini sudah disampaikan oleh Ibu Nurilia Kurniawati. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah meminta kepada anak-anak sekalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ibu harap semuanya sudah membaca seperti yang sudah Ibu instruksikan pada pertemuan minggu lalu. Oke, sebelum memulai, sudah dibaca kan? Sudah, Bu. Sudah dibacakan materinya? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian, apa itu arti dari kekuasaan? Ayo, Saya, silakan Bu. ingin menjawab. Saya, Bu. Siapa? Adelia, silakan Adelia. Ya Bu, jadi kekuasaan menurut Adel itu Bu adalah kemampuan oleh seorang ataupun sekelompok orang untuk memerintahkan orang lain maupun kelompok yang lainnya berdasarkan kehendaknya Bu. Oke, terima kasih Adelia. Bagus sekali jawabannya. Kepada teman-teman Adelia yang lain, adakah yang ingin menambahkan jawaban atau memiliki pendapat lain? Silahkan diberikan tanggapannya. Saya, Bu. Ada lagi? Dini, oke Dini silahkan. Jadi Bu, saya setuju dengan pengertian kekuasaan yang disampaikan oleh Adelia, di mana kekuasaan itu
di mana seseorang itu dikatakan telah memiliki kekuasaan apabila orang itu telah mampu mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu melakukan tindakan yang diinginkannya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Dini. Luar biasa jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu walaupun via online. Kalian semua terlihat sangat semangat sekali hari ini ya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi? Cukup. Oke, sekarang Ibu simpulkan mengenai jawaban dari teman-teman kalian tadi. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Adelia dan juga Dini tadi. Bahwa kekuasaan itu merupakan sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kekuasaan dalam konteks pemerintahan. Maksudnya kekuasaan dalam konteks pemerintahan di sini adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan-penguasaan negara-negara lain. Oke. Kepada Ibu Bevi yang share screen, bisa ke atas lagi, slide 2. Oh, berarti slide 3. Mundur lagi, Bu. Mohon maaf. Baik, tadi teman-temannya sudah menjawab mengenai apa itu arti kekuasaan. Di sini kita akan membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia dikenal dengan adanya sistem pembagian kekuasaan. Kenapa, Bu, diperlukan pembagian kekuasaan? Karena ketika hanya ada satu orang atau hanya ada satu lembaga yang menguasai atau yang mengatur aturan pemerintahan tersebut, maka ditakutkan yang akan terjadi adalah sistem pemerintahan yang dikuasai tersebut akan berjalan secara absolut atau otoriter. Jadi fungsinya dilakukan pembagian kekuasaan, yaitu tadi untuk mencegah yang seperti Ibu katakan tadi. Nah, di sini di slide ini ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pasti kalian sudah di SMP kalian sudah mempelajari mengenai konsep pembagian kekuasaan trias politika. Oke, di sini sudah di slide ini sudah ada macam-macam kekuasaan negara, di mana kekuasaan tersebut ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Secara sederhananya, kekuasaan legislatif itu fungsinya ya ini untuk membentuk undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif untuk mengawasi jalannya undang-undang. Baik, Bu, slide selanjutnya. Nah, ketika kita tadi membicarakan mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia, di sini Ibu membahas mengenai pembagian kekuasaan secara pembagian kekuasaan, di mana pembagian kekuasaan tersebut terdapat dua macam, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk pembagian kekuasaan secara horizontal, di situ sudah ada beberapa macam, diantaranya ada kekuasaan konstitutif. Ibu jelaskan satu-satu ya. Kekuasaan konstitutif di sini maksudnya adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh siapa, Bu? Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Di slide itu ada kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif di sini maksudnya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh siapa? Ada yang tahu? Eksekutif. Di SMP sudah dipelajari kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kira-kira siapa yang menjalankannya? Presiden dan wakil Presiden, wakilnya. Presiden dan wakil presiden, Bu. Oke, betul sekali. Benar sekali bahwa kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Di sini poin ketiga ada kekuasaan legislatif. Ibu rasa anak-anak di sini sudah mengetahui apa itu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di sini adalah kekuasaan yang mana? Kekuasaan yang membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya di situ ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif di sini adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Bu, badan penyelenggaranya ini siapa, Bu? BPK. Ketika di SMP kalian sudah dijelaskan kan mengenai BPK, sudah mengenal apa itu BPK. Jadi BPK di sini fungsinya untuk mengawasi jalannya keuangan negara. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran serta pembayaran, dan juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Apa Bu lembaganya? Lembaganya di sini adalah Bank Indonesia. Baik, saya serahkan kepada teman saya, Ibu Asti Nurul Aulia. Kepada Bu Asti, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya itu akan dijalankan oleh Ibu. Selanjutnya kita akan mengadakan post-test. Silakan Ibu Bevi untuk share screen. Baiklah, di sini kalian akan melaksanakan post-test. Coba kalian baca terlebih dahulu dan hasilnya akan nanti kalian foto dan kirimkan lewat email. Baiklah, sudah selesai semua, silahkan dikumpulkan ke email Ibu nanti. Selanjutnya, bisa kita ambil bahwa pembelajaran pada hari ini yaitu tentang kekuasaan, dan kita bisa ambil dari materi kita pada hari ini bahwa kita perlunya kita mengetahui badan-badan dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk kedepannya. Apalagi kita juga sudah hampir berumur 17 tahun dan sudah siap untuk pemilu. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya, tolong kalian untuk membaca materi, jangan lupa membaca materi untuk pembelajaran berikutnya, dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh.